Oke. Oh, luar biasa. Wah, ini kayaknya suasana kota perjuangan persisnya Surabaya harus pindah ke Jogja karena antusiasme Anda luar biasa sekali. Ya, kalau saya berasal dari Surabaya, terkenal dengan arek-arek Surabaya, ini kayaknya lebih tepat disebut arek-arek Yogyakarta gitu ya. Jadi, tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya juga ingin mengenalkan kepada Anda yang sebetulnya sudah saya jadwalkan juga bisa hadir. Tapi beliau titip salam kepada Anda semua, pasangan saya. Kami merintis usaha ini bersama dengan beliau dan dari beliaulah yang sebetulnya, dari dialah yang sebetulnya saya belajar bahwa bisnis ini ternyata benar-benar luar biasa. Ya, berikan aplaus untuk pasangan saya. Sebetulnya kemarin sudah dijadwalkan, tapi karena ada masalah sedikit kesehatan ya, karena kecapean, terus sedikit batuk, sehingga sampai hari terakhir kemarin kita sudah rencana mau berangkat, suaranya sempat hilang, jadi waduh ini kayaknya nggak mungkin kalau harus bicara di business seminar gitu ya. Akhirnya ya udah saya titip salam aja, lain kali pasti bisa ketemu dan memang pasti akan ketemu dengan Anda karena sebentar lagi akan ada event besar di Yogyakarta. Ya, Mr. Lee akan datang, jadi pastikan Bapak Ibu Anda juga memanfaatkan momentum yang ada ya, pertemuan-pertemuan demi pertemuan itulah yang membuat usaha bisnis kita menjadi besar. Ya. Nah Bapak Ibu, tadi Anda juga sudah melihat klip video yang seakan-akan kayak sinetron gitu ya. Waduh Pak, kok dramatis sekali sih. Yang awalnya kelihatannya orangnya biasa, orangnya pupuk bawang dan seterusnya, akhirnya bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Sebetulnya itu bukan dibuat-buat Bapak Ibu, memang sebetulnya begitu adanya. Ya memang seperti itu adanya. Jadi saya dengan istri saya ini ceritanya kalau saya di keluarga saya itu menjadi orang yang ya ibaratnya kalau satu keluarga itu pupuk bawang. Orang Jawa bilang pupuk bawang itu yang nggak bisa diharapkan lah ya. Tapi ternyata saya juga dapat pasangan itu yang ternyata di keluarga juga yang ternyata juga dianggap pupuk bawang seperti itu. Yang nggak tahu gitu ya, kok bisa sampai seperti itu gitu. Tuh, jadi setelah akhirnya saya kenalan, saya merasa suka pertama kali dengan pasangan saya tersebut karena saya melihat seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau saya menilai seseorang itu saya berdasarkan mau tidak dia kita ajak untuk berjuang atau bekerja keras atau paling tidak orang Jawa bilang diajak soro gitu. Mau nggak diajak soro gitu kan? Nah dari beberapa seleksi alam ya dari beberapa kandidat yang pada waktu memang saya kenal karena memang kebetulan saya orang band, jadi ya otomatis banyak sekali lingkungan-lingkungan yang cewek dan sebetulnya kalau berbicara cantik ya semua rata-rata cantik-cantik gitu. Kalau momennya saya disuruh milih gitu ya pasti kalau dari hanya physically aja pasti bingung gitu ya karena semua memberikan wah yang ini oke, badannya seksi dan seterusnya tapi akhirnya saya iya, dan itu yang membedakan saya dengan teman-teman band yang lain. Ya, waktu itu ya, kalau teman-teman band yang lain hal seperti itu malah dimanfaatkan buat mereka. Jadi mereka kalau mengalami ketenaran gitu, wah mereka memanfaatkan untuk ya itu tadi ya, biasa kenalan dengan cewek dan seterusnya. Nah, kalau saya malah justru pada waktu itu belajar dari orang-orang yang saya temui. Ya, apalagi saya merencanakan untuk mencari pasangan yang benar-benar bisa menjadi pasangan hidup dalam arti yang saling menunjang. Ya, dan saya waktu itu banyak kenalan tapi akhirnya tidak sesuai dengan kriteria saya ya dan saya waktu itu sempat hampir berkarir di bidang musik karena pada waktu itu di Surabaya itu kumpulan saya adalah mereka-mereka yang sekarang rata-rata sudah di dapur rekaman ya di situ ada Iu Padi itu juga dulu satu kelompok sama saya terus Dani Ahmad juga kebetulan juga satu kelompok karena kita sama-sama satu lifting dan sama-sama ikut parade band sehingga kita selalu menang lomba the best tertentu. Nah itu kita sering kali ketemu. Dan waktu saat itu saya berpikir bahwa ternyata jalur saya di musik gitu. Tapi akhirnya saya belajar dari teman-teman musik tersebut. Memang ada yang terus berhasil, ada yang hanya sekedar berhenti sampai di situ aja. Saya belajar bahwa perubahan yang mereka ciptakan untuk orang-orang yang mereka cintai itu tidak terlalu membuahkan hasil yang luar biasa. Memang ada satu dua tapi saya melihatnya itu ya tidak semua orang bisa melakukan itu. Dan saya melihat lagi lingkungannya Bapak Ibu. Lingkungannya benar-benar tidak yang menurut saya gitu.
Barangkali kalau kita berbicara uang ada gitu. Tapi kalau kita berbicara hubungan, kita berbicara keharmonisan, kita berbicara saling menghargai satu sama lain gitu ya. Itu kayaknya terjual oleh materi atau ketenaran gitu. Itu benar-benar saya rasakan waktu saya dulu di Jawa Timur seperti itu. Makanya saya mikir kalau mamanya saya ikuti jejak mereka seperti itu, pasti saya juga ikut lingkungan yang seperti itu gitu. Jadi semuanya selalu diukur dengan ketenaran, diukur dengan materi, diukur dengan segala sesuatu yang sifatnya glamour gitu ya, sesuatu yang sifatnya kayak diagung-agungkan seperti itu. Nah, saya merasa tidak suka seperti itu gitu. Saya merasa bahwa saya harus banyak berubah, banyak kekurangan gitu. Saya nggak suka kalau dianggap seperti apa. Nah, wadah untuk saya berubah di situ hanya nggak masuk, dan saya ikut kelompoknya teman-teman band waktu itu. Rasanya tambah malam tambah seru acaranya. Sudah tidak menghibur lagi tapi dihibur lagi. Ya, awalnya menghibur habis itu dihibur. Jadi kalau saya boleh mengatakan kepada Anda, semua jenis minuman pernah saya coba. Iya betul Bapak Ibu, iya. Betul, ini betulan, iya. Terus semua jenis yang namanya ya obat-obatan segala macam pernah saya coba. Karena memang keadaannya seperti itu. Di dunia entertain, dunia hiburan itu memang ya tergantung dari kitanya. Tapi itu tetap mereka pernah pasti melakukan seperti itu. Gitu. Nggak mungkin, nggak munafik saya untuk bisa menghindari itu. Gitu. Dan memang kenyataannya seperti itu. Tapi hebatnya Bapak Ibu, pada waktu saya masuk ke lingkungan seperti itu, dengan kondisi lingkungan seperti itu, saya bisa mengontrol. Mengontrol dalam arti saya tidak sampai larut, akhirnya menjadi sebuah ketagihan atau barangkali terus jadi hal-hal yang tidak benar gitu. Karena saya merasa punya prinsip, kayaknya kalau hanya sekedar ini aja yang kita cari gitu, rasanya kok saya kurang ada tempat untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Itu harapan saya, tapi saya nggak tahu saya harus bekerja apa gitu. Tapi pada waktu itu saya merasa bahwa ini nggak benar seperti ini. Gitu. Tapi nggak tahu seperti apa, harus seperti apa gitu. Itu kenyataan yang akhirnya saya alami, Bapak Ibu. Dan benar pada waktu saya masuk kuliah, benar-benar saya itu bingung di dalam kuliah itu. Jadi masuk akuntansi, sarjana ekonomi juga diarahkan oleh orang tua saya. Kebetulan orang tua saya dokter. Sebetulnya pengennya saya jadi dokter gitu. Tapi terus akhirnya malah nggak jadi dokter beneran, tapi malah justru jadi dokter cinta. Iya. Jadi kalau saya dulu sama teman-teman selingkungan band itu saya dianggap yang paling alim. Dan saya banyak sudah kenal dengan beberapa cewek gitu ya. Tapi semua baik sama saya. Tapi saya juga nggak ada maksud apa-apa, jadi fair aja gitu. Dan seringkali malah justru saya dijadikan alat untuk comblangi orang lain. Iya, Jadi saya hidup di tengah-tengah itu, tapi saya tidak benar-benar masuk di dalam lingkungan yang sebenarnya seperti itu. Jadi saya malah justru bisa netral, bisa menilai mana yang baik, mana yang benar. Malah saya kadang-kadang melihat, oh kamu nggak cocok sama ini, kamu cocoknya sama ini aja gitu. Oh, ternyata sampai sekarang ya cocok Bapak Ibu. Itu, iya. Jadi malah justru seringkali seperti itu akhirnya saya dijuluki, wah ini Pak Doni ini orang yang sudah bisa memimpin orang. Pada waktu itu ya, memimpin orang dalam arti saya tidak gampang ikut larut, tapi saya punya pendirian dan saya punya prinsip lingkungan bukan saya terkendalikan oleh lingkungan, tapi bagaimana saya bisa mengendalikan lingkungan. Itu waktu saya dulu di tengah-tengah seperti itu. Kebingungan berlanjut pada saat saya masuk S1 dan akhirnya orang tua saya masukkan, saya sendiri bingung enaknya masuk S1 apa ya gitu. Pengennya masuk kedokteran, akhirnya nggak masuk kedokteran juga kan. Akhirnya udah yang paling oke kayaknya sarjana ekonomi akuntansi. Ekonomi tapi yang kelihatannya paling banyak uangnya itu kayaknya akuntansi. Nggak tahu bener apa enggak gitu. Tapi kenyataannya memang orang akuntansi kan selalu ngitung uang. Tapi barangkali itu uangnya orang lain gitu kan. Jadi udah pokoknya ini profesinya kayaknya dapat kerjaannya juga lebih mudah gitu. Ya udah saya masuk, tapi saya bingung terus karena saya mikir kira-kira kalau umpamanya saya harus berjuang gitu mencapai S1 yang kalau saya lulus nanti persaingannya sangat luar biasa sekali. Nah, saya mikir kepada diri saya sendiri, kira-kira saya punya kelebihan apa? Ya, waktu itu. Kalau saya pemain band, apakah mungkin nanti perusahaan yang menerima pekerjaan saya kebetulan di situ ada organisasi band yang terus akhirnya saya diambil gitu kayak atlet, kalau olahraga kan gitu ya. Kalau atlet sampai lulus gitu, sampai dia menjadi juara, akhirnya bisa diterima kerjaan yang
memang perusahaannya membutuhkan untuk olahraga tersebut gitu. Tapi rasanya kalau untuk band nggak ada perusahaan yang menerima perusahaan pekerja terus band itu kan nggak ada gitu. Hanya saya mikir lagi kira-kira apa ya yang paling cocok untuk masa depan saya. Bingung Bapak Ibu saya. Bingung itu saya pikir terus tapi saya nggak melakukan gitu. Saya pikir bingung. Akhirnya apa? Waktu terus berjalan. Saya masuk kuliah 92 itu baru lulus 2001. Ya itu beneran. Ya, tapi saya ada alasan karena saya mikir seperti ini. Kalau umpamanya saya fight, saya lulus, kira-kira saya bisa hidup mapan nggak ya? Tapi salahnya saya adalah, ya saya selalu banyak mikir gitu pada waktu itu. Saya nggak benar-benar menyelesaikan, habis itu setelah selesai kita baru berpikir untuk berikutnya. Tapi memang kenyataannya sudah seperti itu dan saya cukup senang dengan keadaan pada waktu itu gitu. Saya nikmati aja, saya ikuti. Akhirnya saya sadar bahwa iya ya. Kayaknya saya sudah nggak punya pegangan lagi untuk bisa mendapatkan sesuatu yang berarti untuk masa depan saya. Karena apa? Karena dari ijazah aja IPK waktu itu kalau nggak ada pengulangan, ya IPK saya itu 1 koma. Iya betul. Akhirnya diulang, bolak-balik diulang, mentok dinyang-nyang keluarnya 2 persis. Nah waktu itu yang jadi daya dorong saya pada waktu tahun 99 atau 99 ya saya lupa tahunnya, tapi waktu itu kenal dengan pasangan saya mengenal sosok beliau ini pejuang kalau menurut saya ya, ulet sekali dan saya memang kepingin mendapatkan pasangan yang seperti itu karena apa? Supaya kita bisa saling mendukung dan saya yakin saya pasti punya kelebihan yang sementara ini saya masih belum menemukan kelebihan saya apa gitu. Tapi yang pasti saya yakin bahwa di pasangan saya ini punya kelebihan yang bisa mensupport saya. Itu aja yang saya pegang dan beberapa yang lain-lain kelihatannya yang seperti apa, perempuan yang seperti apa, udah itu kalau menurut saya nggak menarik sama sekali. Ya, yang paling penting bisa mensupport saya dan bisa mendukung saya dan kita bisa sama-sama survive untuk kehidupan yang masa datang. Karena apa? Saya berpikir masa depan kita harus rencanakan dan kita harus tahu siapa pasangan kita yang paling baik untuk kita merencanakan masa depan untuk anak kita, ya. Saya dikenalkan usaha ini pada waktu itu pertama kali oleh mertua saya, calon mertua saya persisnya ya. Calon mertua saya diundang beliau oleh Bapak Nagasugara. Waktu itu di presentasi home meeting di satu tempat pejabat pemerintah kota Surabaya gitu. Dikumpulin gitu banyak orang dan salah satunya saya pada waktu itu diajak untuk mau mendengarkan ya, tapi cara mengundangnya langsung. Jadi istri saya dikatakan sama ibu mertua saya, itu kan dulu Doni itu kan katanya pernah menjalankan MLM. Nah saya ini ceritanya diundang mau dijelasin yang namanya MLM, jadi langsung seperti itu. Terus terang aja kalau waktu itu saya karena merasa bahwa ya baik sih, tapi kalau untuk jalan kok rasanya masih ada trauma. Nah waktu itu akhirnya berjalan dan saya tidak datang. Tapi pada waktu selesai presentasi ternyata ibu mertua saya memutuskan otomatis ya langsung bergabung di Bintang 3 pada waktu itu. Ya. Dan saat itu juga dan besoknya karena Pak Nagasugara dari Bandung langsung pull down meeting di tempat waktu itu rumahnya istri saya. Dan pada waktu itu saya masih ada di sana. Ya otomatis terpaksa harus dipresentasi. Padahal saya sebetulnya setengah hati. Ya, karena saya masih melihat baik, tapi saya masih trauma juga. Jadi kok rasanya ya oke sih, tapi ya gimana ya gitu. Nah, akhirnya bergabung dan jalan. Nah, jalan saya positif Bapak Ibu. Jadi barangkali Anda seringkali juga menemukan orang yang seperti itu, positif gitu. Dan waktu itu Pak Naga sendiri sempat sebetulnya melihat saya punya potensi gitu. Tapi kenapa nggak bergerak-bergerak gitu. Menggunakan cara apapun kok nggak bergerak-bergerak. Ini kalau bergerak barangkali bisa sangat luar biasa. Itu pikirannya Pak Naga waktu itu. Dan seringkali akhirnya di follow up lagi. Saya nggak tergerak sama sekali dan tadi ada cuplikan istri saya akhirnya mengatakan, ayolah ya. Saya seringkali dirayu, saya seringkali diajak, ayo aktif, apa salahnya. Tapi Bapak Ibu dalam hati saya waktu itu memang saya nggak negatif. Tapi waktu istri saya mau memutuskan di Bintang 3 pada waktu itu, saya memang bicara bahwa, loh kita punya uang berapa gitu. Kita punya uang 500 ribu waktu itu ya. Jadi celengan saya sama celengan istri saya dikumpulin, terus kita terkumpul uang 500 ribu rupiah. Wah, kayaknya kurang untuk jadi Bintang 3. Ya udah Bintang 2 dulu aja.
Istri saya bilang seperti itu waktu itu. Tapi saya, anehnya, jangan seperti itu. Yang namanya bisnis kita harus langsung kita nangkep 100%. Malah justru saya suruh untuk langsung bintang 3. Tapi saya sendiri belum positif. Belum benar-benar gimana untuk saya bisa survive menjalankan. Belum ada pemikiran seperti itu. Terus saya bilang, nah ini terus gimana? Masa mau pinjem ibu? Ya janganlah, nggak enak. Saya bilang seperti itu. Ya akhirnya saya ngatur strategi gini aja. Kita presentasi, sekaligus nanti dari situ kita pinjem uang. Nah kira-kira daftar namanya siapa ini yang kira-kira ada? Pertama kali. Jadi waktu itu daftar nama pertama kita adalah kakaknya istri saya, Ibu Dr. Anita. Ya, yang sekarang sudah jadi good lion. Dan pada waktu itu kita undang, apa itu? Alah, dia bilang seperti itu. Kan seperti dulu kamu itu, dah mosok jalan gini lagi. Apalagi kan belum jelas juga ini perusahaan apa, produknya apa. Terus kalau produk kesehatan, apakah itu memang betul-betul sudah benar-benar punya, ya ibaratnya sertifikat yang lolos uji coba dan seterusnya. Ya, biasa dokter seperti itu. Nah, saya sama istri saya akhirnya saya di belakangnya, saya bilang, nah ini daftar nama untuk pinjem uang paling enak ini kayaknya. Oke, nggak apa-apa negatif, tapi tolong bantu saya untuk saya bisa bintang 3. Langsung seperti itu, memang betulan. Jadi pada saat itu akhirnya kita berhasil untuk membujuk dalam tanda kutip, akhirnya gabung juga bintang 3. Jadi kita pinjem uang 1,5 juta dan pada waktu itu Dokter Anita minjemin kita 1,5 juta karena memang sudah memiliki finansial ya daripada kita waktu itu. Terus akhirnya saya sama istri saya akhirnya jadi bintang 3 juga. Dan waktu itu saya masih belum jalan, tapi bulan depannya Bapak Ibu kita dapat bonus itu 1,9 pada waktu itu. Jadi langsung berapa orang yang gabung gitu ya, langsung beberapa orang yang gabung. Dan memang kita punya target pada waktu itu paling tidak sebulan minimum kita harus ada pemasukan 2 juta rupiah. Untuk apa? Ya untuk biaya hidup. Ya karena kita sudah rumah sendiri, karena kita sudah berkeluarga memutuskan untuk berumah tangga, ya kita harus tanggung jawab. Kita harus sudah tidak bisa lagi berharap kepada orang lain lagi. Kita harus memikul kehidupan kita sendiri. Ya udah, berarti 2 juta. Dan pada saat itu juga kita saat mulai, saya melihat di usaha saya dulu yang lama, itu yang namanya mendapat penghasilan itu sulitnya setengah mati. Tapi perlahan, pelan-pelan, berapa hari, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Akhirnya saya lihat istri saya kok bonusnya kok ya oke. Tapi bukan berarti saya waktu itu menghambat, enggak. Jadi kemana-mana tetap saya anterin Bapak Ibu. Kemana-mana itu jalan saya anterin, oke. Malah seringkali saya arahkan, oh kalau gitu harus seperti ini. Tapi saya sendiri nggak terjun gitu. Wih istri saya jalan gitu. Terus hanya dia merasa, mungkin barangkali dalam hatinya dia ini kalau Mas Doni ini bisa jalan, barangkali mungkin lebih baik lagi gitu kan, lebih bagus lagi. Akhirnya saya dorong, saya kasih motivasi, oh enggak, jangan seperti itu, harus seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, akhirnya ya berkembang gitu. Nah dari bukti hasil itulah akhirnya saya pelan-pelan akhirnya saya mikir, iya ya, kalau memang semudah ini dan selalu ada hasil seperti itu, ya berarti bisnis ini jalan gitu. Tidak seperti apa yang harus saya takutkan gitu. Dan ternyata saya juga belajar dari beberapa buku, Bapak Ibu, di situ dikatakan untuk kita bisa mengalahkan trauma, kita harus menjalaninya 2 kali yang kita trauma tersebut. Artinya gini, kalau ada seorang penerjun payung dan pada saat mereka terjun dan kebetulan mengalami masalah payungnya ada masalah, tidak bisa buka dan akhirnya sampai di bawah orang tersebut masih selamat dengan kondisi akhirnya payungnya terus akhirnya kebuka lagi, orang tersebut kan trauma dan trauma sekali. Cara menyelesaikan trauma orang tersebut untuk supaya tidak trauma lagi, gak usah pikir panjang, orang itu langsung suruh naik pesawat lagi dan saat itu juga mereka langsung suruh terjun. Itu ternyata cara mengatasi trauma seperti itu. Tapi kalau umpamanya kita mengatasi trauma, akhirnya saya berpikir pada waktu itu, iya ya kita ikuti terus tanpa kita harus melakukan. Trauma itu gak akan pernah keluar dari hati kita. Ya, kita akan merasa terhantui terus. Akhirnya saya memutuskan pada waktu itu, oke, kalau memang seperti itu, berarti kita harus melakukan bisnis ini secara lebih baik lagi, secara lebih benar. Ya, mulai dari sana Bapak Ibu, 2003 awal, saya mulai menata strateginya, saya mulai bekerja secara goal, secara target, secara benar. Oke, sekarang kamu kerja di sana, saya kerja di sini. Ya, pada waktu itu langsung pada saat istri saya membuka jalan, menemukan orang, langsung pada saat itu juga saya follow up untuk saya bisa
membuat mereka bisa jalan bisnis ini. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, waktu itu saya tidak nurut dengan Pak Naga, ya, orang yang mengenalkan bisnis ini kepada saya. Waktu itu saya berpikir bahwa ya kan saya pernah punya pengalaman menjalankan network marketing seperti ini. Artinya saya akan bisa jalan lah tanpa harus konsultasi kepada upline saya. Tapi pada saat itu juga akhirnya bisnis saya nggak kemana-mana. Ya, akhirnya saya berpikir, oh kok seperti ini jadinya. Karena pada waktu itu saya sempat ngeyel dalam arti ada book meeting dan kebetulan yang datang para medis atau dokter. Waktu itu saya telepon pada Pak Naga Sugara, Pak ini gimana Pak? Kita mau meeting, tapi kebetulan yang datang ini para medis. Lah kalau umpamanya saya ditanya tentang produknya, terus saya bilangnya seperti apa? Mungkin saya nggak tahu. Ya. Dan pada waktu itu saya juga berpikir bahwa ya kalau yang namanya sponsor atau upline yang kebetulan juga bukan dari para medis, kan tentunya juga mereka nggak bisa jelasin gitu. Dan Pak Naga cuma bilang, nggak masalah, jalan aja. Pokoknya bilang aja, pokoknya produk kita dengan ketentuan-ketentuan yang ada di buku panduan. Ya, dan habis itu buktikan dengan kesaksian-kesaksian yang bisa kita tunjukkan. Nah waktu itu saya berpikir, kok rasanya nggak masuk akal gitu. Kalau umpamanya orang harus dipahami dengan kondisi yang seperti itu gitu. Nah saya nggak nurut dan saya akhirnya batalin meeting tersebut. Ya, saya batalin. Beberapa kali ada beberapa kali juga profesi-profesi yang memang mereka punya analisa menurut saya yang bisa membuat saya tidak bisa menerangkan pada waktu itu. Ya, ada dari keuangan, ada dari segala macam, dasar nama seperti itu. Saya mikir kayaknya ini perlu orang yang benar-benar ini. Dan saya merasa bahwa kalau waktu itu saya turun sendiri, saya butuh orang ketiga. Orang ketiga harus dibantu oleh sponsor. Nah, sponsor kan ada di Bandung, ya. Waktu itu di Solo, ya Pak Erik Jong. Nggak mungkin. Dan akhirnya saya nggak bergerak juga. Nah akhirnya saya nggak kemana-mana. Itu pengalaman dari saya karena saya berpikir yang salah. Hanya itu saya rubah Bapak Ibu. Dan saya belajar dari sana bahwa saya harus mengambil tongkat estafet itu untuk saya jalankan sesuai dengan sistem yang sudah diajarkan oleh selain sponsorship saya. Langsung pada saat itu juga saya bilang ke istri saya, bikin home meeting lagi. Ya, waktu itu kebetulan Dokter Anita belum gerak, tapi kita pegang yang bawahnya, itu namanya Dokter Dia, dan kebetulan gerak duluan, jadi mereka langsung bikin home meeting dan seterusnya. Nah, terus akhirnya kita turun ke bawah, dan si Dokter Dia ini tanya, mana dokternya? Ya saya bilang, saya dokternya. Ya, terus akhirnya, dia juga sempat kaget, udah nggak apa-apa. Benar Bapak Ibu, setelah kita jalankan kondisi-kondisi seperti itu, ketakutan-ketakutan saya ternyata memang nggak terbukti. Jadi dari beberapa kondisi seperti itu, mereka malah justru melihat, barangkali mereka melihat bahwa saya kan tahu ilmu kedokteran, anak ini kan belum tahu. Gitu. Alangkah konyolnya saya kalau umpamanya saya ngotot masalah kedokteran tentang produk, tapi anak ini nggak tahu. Dan Pak Naga cuma mengajarkan kepada saya, kalau umpamanya ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya secara medis atau secara hal yang sifatnya dalam, ya bilang aja, kita memang berangkat dari bukti empiris. Kita tidak ada analisis sesuatu yang kayak bidang medis. Udah bilang aja seperti itu, dan kenyataannya memang banyak orang yang sembuh. Nah, waktu itu juga tak bilangin seperti itu. Waduh Bu, masalahnya saya nggak tahu mengenai bidang medis. Tapi saya cukup banyak tahu mengenai mereka yang sudah sembuh dan mereka sudah terbantu oleh produk kami. Ya, akhirnya kita sampaikan seperti itu. Nah, akhirnya mereka melihat kita, woi, ternyata masih banyak juga mereka yang tetap akhirnya ngeyel juga. Wah, ya nggak bisa seperti itu. Kita ini mempertaruhkan. Kita ini ibaratnya kalau saya bilang profesi dokter ya, dia bilang bahwa kita ini profesi yang dipertanggungjawabkan, ada kode etiknya, katanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jadi menurut saya mau kita masuk ke bidang apapun, menurut saya tetap aja ada orang yang negatif. Tapi semakin banyak kita menggali daftar nama yang ada atau orang-orang yang ada, pasti kita juga akan menemukan orang-orang yang berkompeten dan orang-orang yang bisa berhasil mengikuti sistem. Selalu seperti itu, ya. Nah, akhirnya ada yang tanya, ada yang ngeyel dan seterusnya, terus akhirnya ada yang sampai ke profesornya Bapak Ibu. Jadi ada di UNER ibaratnya S3-nya. Jadi profesor mau tesis waktu itu, wah saya dihadapkan dengan mereka. Wah, saya ini orang apa gitu kan? Saya harus ketemu dengan beliau dan seterusnya. Ya akhirnya saya beranikan diri. Semenjak tongkat estafet itu saya pegang Bapak Ibu, bisnis saya luar biasa. Ya, perkembangannya luar biasa dan akhirnya saya menerapkan sistem-sistem yang sederhana
dan sistem-sistem yang mudah diduplikasi, dan saya juga selalu menjelaskan kepada mereka sebetulnya bukan saya yang hebat, ya, tapi Anda semua. Artinya grup saya semua yang hebat waktu itu. Karena apa? Mereka sukses, kebetulan memang profesinya dokter. Tapi bukan karena profesi dokter mereka sukses. Mereka sukses karena mereka sebetulnya punya profesi yang hebat dan cukup terpandang, tapi mereka mau berubah dan mereka mau belajar tentang hal-hal yang mereka belum pelajari. Itu yang luar biasa. Ya. Dan akhirnya semuanya berjalan sesuai dengan koridor sistem yang dianjurkan. Tapi Bapak Ibu nggak berhenti di situ. Proses berjalan, kami mengalami beberapa masalah, beberapa kendala, dan pada waktu itu saya menjalankan bersama pasangan saya. Kebetulan kita menikah dan kita diberi kendaraan roda 4 ya sama orang tua kami. Karena saya ini anak yang mungkin dirasa orang tua saya ini ya namanya pupuk bawang ya. Jadi udah deh, kasihan Doni ini kalau nggak dikasih kendaraan roda 4, tapi sebetulnya itu bukan kendaraan yang lebih gitu. Memang itu kendaraan yang biasanya dipakai oleh kedua orang tua saya gitu. Memang kebetulan ada 2, yang satu bawain saya. Tapi kan kami punya 4 bersaudara. Yang tentunya kalau mamanya orang tua saya boleh milih, barangkali nomor 1 mungkin yang paling berhak. Tapi akhirnya turun ke saya. Nah, mobil tersebutlah menjadi bukti perjuangan kami di BINIS ini. Ya, meskipun dengan mobil, tapi Bapak Ibu tahu kalau hujan itu airnya masuk. Dan itu yang sebetulnya jadiyah kita pada saat itu gitu. Iya, jadi pada saat hujan kita harus ngiyup. Jadi kalau mobil Anda tahu ya, mobil Honda Grand kalau nggak keliru tahun 84 atau 85 gitu ya. Dan sebetulnya nggak lama-lama sekali juga. Tapi kalau hujan turun, kita selalu ngiyup. Dan kalau memang sudah sempat kehujanan, kita ambil ciduk ya. Ciduk itu selalu ada di mobil, dan itu yang selalu kita kuras mobilnya. Jadi kalau hujan gitu kita selalu nguras. Jadi kalau mamanya kita meeting, gitu, kita selalu tanya, Bu, alamatnya di mana? Oh, di sini Pak. Kira-kira ada nggak tempat untuk ngiyup? Loh, Bapak naik apa? Saya naik mobil. Mereka kan heran gitu. Loh, naik mobil kok cari iyup gitu. Terus akhirnya terpaksa satu saat saya home meeting yang kebetulan di situ tidak ada iyupan. Dan memang terbuka, bener Bapak Ibu, dan hujan deras. Hujan deras. Nah, kebetulan HP saya pada waktu itu jatuh di bawah. Jadi di tempat dekatnya gas sama rem itu loh, yang di jok bawah itu. Daftar nama ada di situ semua. Ya, dan pada saat hujan, jadi home meeting itu kita nggak fokus ke home meeting presentasinya, tapi kita mikir mobil kita gimana ya? Waduh, nanti kalau hujan, kalau hujannya cepat reda. Kalau hujannya tambah tinggi. Kan nggak lucu, masuk sampai di tempat duduk nanti basah semua, kan kita malah malu sama dosen kita pada waktu itu ya. Benar Bapak Ibu, dan untungnya nggak lama juga hujannya sudah selesai. Tapi sempat mau masuk ke, sudah terisi, tapi mau naik ke jok ya, tapi belum sampai naik untungnya. Tapi saya lihat Bapak Ibu, HP saya sudah mengambang di situ. Waduh, loh, kok bisa di sini? Iya, nggak tahu. Tadi tak pikir sudah masuk tas, ternyata jatuh gitu. Pada saat turun jatuh, sehingga HP itu akhirnya rusak. Dan cerita demi cerita, akhirnya pada waktu itu saya benar-benar putus asa, dan saya bicara kepada istri saya, gimana ya kalau kita lanjutkan, kok kondisinya seperti ini, memungkinkan apa enggak ya? Ada sempat sesuatu ketidakyakinan pada waktu itu muncul. Tapi di satu sisi kita juga punya pembanding. Kalau umpamanya sudah berjalan seperti ini terus kita berhenti, terus nanti apa yang akan kita harapkan untuk masa depan kita? Waktu itu saya juga berpikir seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi saya berpikir alasan saya tidak menjalankan, tapi saya juga memberi kesempatan kepada diri saya, alasan saya kalau saya tidak sukses nanti apa. Dan itulah yang akhirnya membuat saya tetap bertahan di usaha ini dan menjalankan terus. Teman-teman saya bilang, udahlah Don, kamu dulu kan sudah ngeband, sudah enak. Jadi anak band itu sebetulnya enak Bapak Ibu, karena memang pendapatannya besar sekali. Ya, itu kalau mamanya setiap tampil gitu, di setiap event kayak di kafe segala macam, itu setiap tampil paling tidak 2 juta itu masuk waktu itu ya. Tapi yang namanya orang entertain 2 juta masuk, pengeluarannya itu juga 2 juta.
Ya, jadi udah nggak ada nilainya lagi uang tersebut. Nah, itu yang kami rasakan pada saat itu. Nah, banyak mereka-mereka yang akhirnya ngomong, udahlah, wis itu kan lebih jelas. Dan kalau kamu ikuti teman-temanmu yang lain, mereka kan sudah pada mulai menapaki dapur rekaman pada waktu itu. Nah, itu lihat itu Dani, itu kan mereka sudah enak. Coba kamu ikuti aja mereka. Terus teman-teman saya yang lain juga, ya ada Fadli ini juga, mereka kan sudah berhasil. Lah, kamu kan bisa ikuti. Saya mikir lagi, apakah saya memang hidup saya seperti harus ke sana gitu. Saya bicara sama istri saya lagi. Kita kupas lagi hal-hal yang sifatnya entertain tadi sama istri saya. Terus istri saya bilang, kok rasanya enggak. Kita harus gimana caranya kita harus survive di bisnis ini. Ya, saya merasa mendapatkan pasangan saya ini sesuatu anugerah yang luar biasa, Bapak Ibu. Karena apa? Karena memang benar-benar bisa memberikan inspirasi yang benar untuk saya. Ya, pada waktu itu saya nggak tahu saya harus ibaratnya berbagi dengan siapa, tapi pasangan saya ini adalah pasangan yang benar-benar memiliki nilai perjuangan yang sangat baik sekali. Ya, di bisnis ini berikan aplaus untuk pasangan saya. Ya, jadi untuk Anda yang sekarang masih belum punya pasangan, hati-hati Bapak Ibu kalau Anda mau memilih pasangan. Pastikan Anda mendapatkan orang yang tepat, pendamping hidup Anda adalah orang yang benar-benar mempunyai tanggung jawab untuk bisa berhasil ke depannya. Karena barangkali saya bukan seperti sekarang kalau umpamanya saya tidak mendapatkan pasangan beliau seperti itu. Ya, sebetulnya saya ingin sekali ngajak Bu Ida untuk bisa bicara di sini karena luar biasa sekali kalau beliau sudah bicara. Ya, saya hanya sekedar ya oke, gitu. Nah, sampai akhirnya saya memutuskan oke, berarti kita harus berhasil. Oke, kita nyusun strategi lagi karena nggak ada grup yang bergerak pada waktu itu Bapak Ibu. Jadi kita putus asa. Kita keluar malam, berangkat pagi gitu karena rumah kita jauh ya, waktu itu di daerah Pondok Canda, itu di daerah Surabaya yang ya dulu belum ada tol ya, yang menyambung ke kota. Jadi itu perjalanannya 1 jam harus ke kota. Dan kalau mamanya keluar pagi itu pulangnya harus malam. Karena memang pertama transportasi, terus yang kedua biasanya kalau mamanya keluar pagi, kita sarapannya itu nunut di orang tua kita masing-masing. Ya, jadi kita atur. Jadi kalau mamanya keluar pagi gitu, nah pura-pura ya kita silaturahmi ke orang tua kita. Jadi hari ini gitu mampir ke orang rumah saya, yuk makan yuk sarapan gitu. Terus besoknya lagi, yuk kita keluar lagi yuk. Kita keluar, habis itu ke orang tuanya istri saya gitu. Jadi seakan-akan nggak ngetarani kalau kita minta jatah gitu. Itu memang benar jadi Bapak Ibu ya. Akhirnya bapak saya ngerti juga gitu. Don, kowe wis tuku beras durung gitu. Akhirnya saya besoknya ke sana, itu sudah ada beras 30 kilo. Nah, ini aja dibawa gitu katanya seperti itu. Ya, namanya kita dikasih ya diterima aja gitu kan. Istri saya ya gitu. Orang tuamu nawari apa? Orang tua saya nawari seperti ini, barangkali ibu nawari apa? Sama sampai sana juga kebetulan juga nawari, kamu ini apa? Sudah beli buah belum? Kalau mamanya ini, ya ini dibelikan buah. Nah, itu yang seringkali terulang dan mungkin barangkali sampai masuk ke bulan ke-7 ya kami menjalankan bisnis ini, kita merintisnya dengan kondisi yang seperti itu, serba pas-pasan sekali dan kita tidak berlebih sama sekali. Dapat bonus, kita kembalikan lagi untuk investasi stok tiket ya, untuk beli segala sesuatunya, alat bantunya. Karena apa? Karena di Surabaya pada waktu itu memang minim stokis, belum ada stokis, jadi kita Pak Naga datang beli alat bantu semua gitu, jadi langsung kita stok gitu. Terus besok bonus lagi, kita tanamkan lagi di investasi, akhirnya kita tidak bisa memiliki uang yang cukup untuk bisa hidup pada waktu itu ya. Dan alhamdulillah memasuki bulan ke-7 saya mikir bahwa kok rasanya kok nggak jalan ya bisnis ini. Mereka selalu mengatakan bahwa Pak, kayaknya memang khusus Surabaya bisnis ini nggak bisa berkembang. Terus lain saya yang mengatakan seperti itu Pak, pada waktu kita setelah OPP mereka mengatakan seperti itu. Saya mikir, masa sih nggak berkembang gitu, khusus di Jawa Timur. Coba kita lihat di kota-kota lain. Di Jogja berkembang, di Bandung berkembang, di Bali berkembang. Coba Surabaya. Kayaknya memang karakteristik orang Surabaya itu sedikit berbeda daripada kota-kota yang lain. Akhirnya saya mikir lagi Bapak Ibu, kayaknya Surabaya memang butuh bukti. Baru bisa dikatakan orang baru bisa percaya bahwa Surabaya bisa berkembang. Dan batin saya seperti itu. Ya. Maduranya muncul. Bapak Ibu tahu kalau orang Madura ya, kalau sudah mau ngambil komitmen,
mengambil keputusan. Wah, itu saya mikir, wah, oke, berarti memang Surabaya butuh bukti. Ya, dan saya akan buktikan. Jadi semakin saya tahu bahwa orang mengatakan tidak bisa, bukan prospek, bukan mereka yang negatif, bukan, tapi mereka yang sudah bergabung gitu. Yang saya waktu itu bintang 4, beliau yang mengatakan seperti itu, waktu itu sudah bintang 6, sudah mau bintang 7. Hah? Masa nggak jalan? Waktu itu saya bintang 4. Ya, saya masih culun. Jadi saya masih pura-pura, wah nggak tahu apa-apa gitu ya. Tapi akhirnya saya mikir, oke, buktikan bahwa bisnis ini bisa berkembang di Surabaya. Dan saya sama istri saya, oke ya, kita berjuang mati-matian, apapun yang terjadi, kita atur bersama-sama keuangan kita. Tapi yang paling penting, jangan sampai kita berhenti sebelum bisnis ini bisa membuktikan. Benar Bapak Ibu? Setelah itu, dari awalnya saya tidak dijebel, saya 100% langsung dijebel. Oke, Pak Nanta bilang seperti ini, oke Pak, saya jalankan. Dan Pak Ergio bilang seperti ini, oke, saya jalankan. Oke, saya jalankan semua, estafet kita lakukan, dan semuanya bisa berjalan. Dan akhirnya Alhamdulillah pada saat 2004 kita mencapai bintang 6, dan di situ sudah ada pemasukan yang luar biasa, dan saya bisa surplus ya pada waktu itu. Dan mulai dari sana orang-orang sekeliling keluarga, dulu belum ada yang aktif. Keluarga saya maupun keluarganya istri saya itu nggak ada yang aktif sama sekali. Nah dari sana setelah ada bukti, ternyata mereka ternyata kamu bisa gitu. Nah Bapak Ibu, salah satu tips dari saya, kalau Anda pengen membuat lingkungan Anda positif, Bapak Ibu harus bekerja dulu, kerja keras, tunjukkan bahwa Anda bisa, Anda baru bisa merubah mereka untuk mereka bisa jadi positif. Karena kalau kita hanya berharap dari mereka-mereka yang positif kepada kita, itu tidak akan pernah terjadi. Karena mereka butuh bukti dulu, baru mereka bisa mengatakan, oh ternyata ya bisa juga ya kamu. Akhirnya sudah mulai. Di situ mulai berkembang, mulai beberapa grup sudah mulai jalan, dan akhirnya kita mencapai bintang 7, dan akhirnya kita mencapai bintang 8 juga. Ya, waktu itu tahun 2005 Februari, akhirnya kami jadi bintang 8. Penerimaan reward di Malaysia pada waktu itu kami belum terkejar, bintang 8 belum bisa menerima. Akhirnya tahun 2006 kami bisa menerima reward di China ya waktu itu. Nah Bapak Ibu, banyak sekali hal-hal yang barangkali saya nggak bisa bagikan semua kepada Anda tentang kesulitan-kesulitan kami. Tapi yang pasti benar katanya Pak Abdi Swadin, Anda cuma tahu yang 1%. Anda tidak tahu yang 99% dukanya kita, bukan sukanya, dukanya kita dalam menjalankan bisnis ini. Ya benar-benar sesuatu yang kalau menurut saya, kalau saya benar-benar nggak kuat impian saya, dan saya benar-benar tidak percaya 100% kepada sponsor saya, barangkali saya juga sudah berhenti dari dulu. Ya, dan beruntung akhirnya saya bisa bertahan, dan akhirnya saya bisa survive. Tapi itu penuh perjuangan, apalagi di Surabaya belum ada bukti. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya, sudah belum ada bukti, dan mereka selalu ngomong mana buktinya gitu. Ada di Bandung gitu, saya bilang seperti itu, ya. Terus ada lagi yang terdekat, barangkali dulu masih di Jogja gitu. Ada lagi yang di Bali seperti itu, tapi Surabaya belum ada. Dan akhirnya alhamdulillah, akhirnya kita bisa menunjukkan kepada mereka, dan setelah itu akhirnya mulai bergerak, dan kami duplikasikan cara dan sistem yang benar juga. Akhirnya ke grup mereka saya katakan, udah kantongi ego aja, kita nggak perlu kita merasa pinter di bisnis ini, karena memang di dalam jaringan saya itu jadi beraneka ragam, ada yang profesor, ada yang ini, ada yang itu, ada yang itu. Waduh, itu kalau umpamanya suruh ngotot dengan saya gitu, saya sudah kalah duluan gitu ya, karena mereka pasti punya alasan yang sangat kuat untuk mereka tidak menjalankan bisnis ini. Tapi yang pasti saya cuma bicara kepada mereka, kalau pengen sukses, kalau pengen berhasil, kantongi ego aja. Yang penting pendidikan nanti kita bisa jadikan untuk hal yang positif ya. Tapi kalau bisa jangan dijadikan untuk cari duit. Cari duitnya di sini aja gitu ya. Tapi kalau mamanya kita pengen sukses sambil Anda barangkali sambil praktek gitu ya nggak masalah. Praktek sebagai hobi. Itu kalau dokter ya, saya bilang seperti itu. Saya juga ada guru. Nggak apa-apa. Anda hobi ngajar, tetap jalankan ya, jangan berhenti. Tapi yang pasti 2 tahun lagi ngajar kita bukan karena kita butuh uang, tapi karena kita ingin berbagi, dan kita ingin membantu mereka-mereka yang memang membutuhkan untuk diberi pendidikan, tapi mereka nggak mampu bayar. Ya.
Jadi banyak sekali profesi yang akhirnya terus mereka, oh iya ya, betul juga ya. Wah, mereka mulai bergerak. Mereka mulai bergerak dan mereka membangun bisnis secara besar di Jawa Timur. Ya, berkat apa Bapak Ibu? Bukan berkat saya, tapi saya berkat ikuti kata-kata dari sponsor saya, dari upline saya. Saya mohon Anda bisa memberikan penghargaan yang luar biasa kepada Bapak Erick Yong dan Bapak Naga Sugara. Setelah saya ikuti mereka, akhirnya saya bisa survive seperti itu. Perjuangan demi perjuangan. Banyak yang mengatakan, Pak, Anda kok bisa berhasil? Profil saya yang di Surabaya gitu ya. Kalau yang namanya network marketing, itu banyak memang yang bertanya seperti itu. Mereka-mereka dari kalangan-kalangan profesional. Saya itu justru melihat Pak Doni bisa seperti itu, bisa sukses. Justru saya tertantang untuk bisa sukses. Loh kok bisa Pak? Iya, karena pikiran saya, yang namanya network marketing itu orangnya selalu wah seperti itu. Mereka bilang seperti itu ke saya. Ya, Pak Doni orangnya seperti itu, ke panggung gitu maju seperti itu. Bisa terima reward, bisa. Nah, banyak yang juga berpikir seperti itu Bapak Ibu. Ya. Artinya apa? Itu salah satu warna gitu, dalam kita menjalankan bisnis ini. Bukannya jelek, Anda harus wah dan segala macam. Tapi ada juga justru orang yang termotivasi dengan kondisi seperti ini. Jadi tidak semua orang harus termotivasi dengan kondisi yang wah seperti itu. Itu salah satu pembelajaran yang juga saya akhirnya dapatkan. Saya nggak tahu mau mereka sendiri yang ngomong seperti itu. Ya kan mau saya ya style saya menjalankan seperti ini, kondisi seperti ini ya style saya seperti ini gitu kan. Tapi mereka akhirnya, wah iya ya Pak ya, bisa ya Pak ya. Soalnya kalau saya disuruh seperti itu, nah, apa kata murid saya nanti? Itu ada banyak murid saya katanya. Saya biasanya stylenya seperti ini. Ya nggak apa-apa Pak. Yang terbaik Bapak lakukan, yang terbaik Bapak bisa berikan untuk bisnis ini, Bapak jalankan aja sesuai yang Bapak mau. Gitu. Ya. Anda juga sudah punya sponsor yang luar biasa. Warna-warni juga memang saya lihat ya. Ada Pak Iwan, wah cool, kalem gitu kan. Ada Pak Abdi Swardin, wah seperti ini. Terus ada Pak Rijaludin, wah saya senang lihat warna-warninya mereka gitu. Nah, Anda bisa belajar dari sana. Anda juga bisa memberikan kontribusi positif kepada grup Anda bahwa itu upline saya yang seperti itu aja bisa gitu. Upline saya yang seperti ini aja bisa gitu. Itu Pak Doni yang seperti itu aja yang dari Jawa Timur bisa gitu. Anda bisa belajar lagi. Wah, orang yang sangat melankolis sekali seperti Pak Ferdinand ternyata juga bisa. Orang yang ngocol seperti Pak Louis Nendehan ternyata juga bisa juga gitu. Jadi apapun yang jadi masalah kadang-kadang memang sesuatu yang sudah ada di dekat kita, tapi kita nggak bisa belajar dari situ gitu. Ya, dan itu menjadikan hambatan grup, akhirnya nggak bisa berkembang. Nah, saya bilang, wah warna-warni Pak. Kita memang nggak bisa selalu mengatakan bahwa ini yang paling baik, ini yang paling benar. Semua benar gitu. Tapi bagaimana kita mempunyai tanggung jawab dengan apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita tunjukkan. Harus ada tanggung jawabnya. Ya, jadi apapun dari kondisi kita itu harus ada tanggung jawabnya. Itu saya belajar dari beberapa grup saya yang mengatakan seperti itu juga. Wah, ada grup saya yang juga, wow, belum ngomong itu sudah mencolot duluan. Wah, ini sudah sanguin ini. Sudah kelihatan. Tapi ya nggak apa-apa, ya berhasil juga gitu. Nah, ini hebatnya United Core Vision seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi Anda beruntung, Anda di bawah support system United Core Vision, Anda bisa belajar banyak dari semua hal yang itu sudah pasti itu sudah pasti mewakili karakter Anda masing-masing. Ya, saya jamin pasti mewakili karakter Anda masing-masing. Jadi Anda nggak usah melihat bahwa mana yang benar, mana yang salah, semua benar. Ya, tinggal bagaimana kita punya tanggung jawab untuk kita memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai dan Anda bekerja secara benar. Itu aja, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu bisa. Nah, Bapak Ibu, saya akan sharing dari beberapa hasil yang bisa saya dapatkan. Itu tadi ada beberapa klip yang belum kami edit ya. Ada kendaraan yang masih lama, waktu itu Honda City, tapi sekarang saya sama istri saya sudah membeli sebuah mobil baru tahun 2008, New BMW 320i ya dari usaha ini, dan saya juga sudah mendapatkan reward Mercy tahun 2006 ya waktu itu. Dan sebentar lagi dari rumah yang tadi lama itu saya bangun, waktu itu kami masih bintang 7 ya, mau ke bintang 8. Nah, sekarang sudah mau beli rumah lagi sama istri saya di daerah Surabaya, ya itu nilainya M, ya. Anda bisa merasakan sendiri kalau Bapak Ibu nanti Anda seorang Silver Lion, ya. Tapi kalau saya bicara uang, itu rasanya selalu ada yang lebih kaya daripada kita, betul nggak? Tidak
fair kalau kita berbicara uang. Tapi ketika saya berbicara uang yang berkualitas, nah itu baru punya nilai. Bapak Ibu tahu, orang punya uang dengan uang yang berkualitas untuk kita itu sangat beda jauh sekali. Ya, kalau sekedar orang punya uang dan orang kaya itu di luaran banyak. Tapi memiliki uang yang berkualitas, nah itu yang nggak banyak. Ya, kenapa kok bisa saya mengatakan seperti itu? Karena apa? Dari uang yang kita miliki, dari hasil dari bisnis ini, kita memiliki sebuah kesempatan untuk bisa memberikan gambaran yang positif kepada grup bahwa Anda nantinya juga akan bisa seperti kami, dan akhirnya mereka bisa berhasil juga dari orang biasa, terus akhirnya mereka bisa survive. Dari uang itu kita bisa berbuat lebih banyak untuk orang lain. Tapi kalau di luaran sana, dengan uang yang didapat barangkali ya mereka hanya memperkaya dirinya sendiri. Tapi dengan bisnis ini kita bisa memberikan kontribusi positif tentang apa yang sudah dapat kita hasilkan dari bisnis ini. Karena banyak sekali orang yang juga mau bicara di Surabaya, Pak, yang namanya marketing kok mesti yang dikatakan uang sih? Gitu. Kok mesti yang diketokno orang-orang yang seperti itu gitu. Ya saya bilang, justru itu hebatnya konsep network marketing. Asalkan memang itu benar-benar ada gitu. Kita nggak jadi-jadian. Artinya apa? Kita memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk meningkat taraf hidupnya karena mereka melihat masa depan saya nanti akan seperti itu gitu. Nah, kalau di profesi lain, kalau umpamanya kita ingin mendapatkan sebuah hasil, kita harus memperkaya diri kita sendiri. Kita jadikan figur, akhirnya orang percaya dan orang meletakkan tender di kita. Tapi kan uangnya masuknya ke satu orang. Tapi yang namanya konsep network marketing kita bisa berbagi ke banyak orang. Itu artinya uang yang berkualitas. Dan uang yang berkualitas juga saya melihatnya adalah tanpa bekerja, tapi uang itu akan masuk sendiri. Nah, itu menurut saya yang paling berkualitas. Ya, tapi kalau mamanya kita bekerja keras dengan menukarkan kepandaian, dengan menukarkan waktu, terus kita dapat uang, itu biasa. Betul nggak? Tapi kalau kita menjalankan sebuah konsep yang sederhana dengan membangun sebuah konsep usaha jaringan dan nantinya jaringan tersebut akan menciptakan pohon uang untuk kita, nah itu yang baru luar biasa. Karena yang tercipta adalah kebersamaan untuk bisa mendapatkan uang yang besar. Ya, itu yang namanya uang berkualitas. Belum lagi kalau mamanya kita berbicara bukan masalah uang, tapi waktu. Banyak orang di luar sana juga punya waktu gitu kan. Tapi belum tentu mereka memiliki waktu yang berkualitas. Ya, waktu yang berkualitas itu adalah waktu yang benar-benar kita berikan kepada orang yang kita cintai, bukan sisa-sisa dari hasil yang sudah kita kerjakan di luar. Jadi benar-benar waktu yang original. Bisa ditampilkan Pak slide yang ini saya bisa bagikan kepada Anda. Ya, ini harapan yang memang jadi impian Ibu Ida ya, istri saya. Waktu itu memang kami mengharapkan anak karena beberapa lama kami menjalankan bisnis ini, kita tidak sempat berpikir yang namanya ya bagaimana membangun keturunan besok gitu. Kita selalu keluar dan kita selalu presentasi di luar, tapi nggak pernah presentasi di rumah. Ya. Kita selalu good planner di luar, ya. Di rumah itu kita nggak pernah good planner sama sekali ya. Akhirnya sampai beberapa waktu, akhirnya istri saya menginjak usia tertentu dan akhirnya kita berpikir kayaknya kita perlu memberikan sebuah kontribusi yang lebih positif untuk masa depan kita. Oke, kita rencanakan untuk kita bisa mendapatkan momongan untuk masa depan kita. Karena saya sadar kita sedang membangun sebuah kerajaan bisnis yang sangat besar sekali. Nah, kalau mamanya tidak ada yang bisa menikmati, lah terus siapa yang nanti yang akan menikmati? Ya, dan akhirnya tercetuslah ada beberapa kondisi yang seringkali dibagikan oleh istri saya pada waktu di VS, tapi ini saya bacakan. Next Pak. Tanganku sibuk sepanjang hari, aku tak punya banyak waktu luang, bila kau ajak aku bermain, ku jawab ibu tak sempat. Aku mencuci baju, menjahit, memasak, semua untukmu. Tapi bila kau tunjukkan buku ceritamu atau mengajak aku berbagi cerita, ku jawab sebentar sayang. Di malam hari, ku tidurkan kamu, ku dengarkan doamu, ku padamkan lampu, lalu berjingkak meninggalkanmu. Kalau saja aku tinggal barang 1 menit lagi, sebab hidup itu singkat. Tahun-tahun
bagai berlari, badan cilik tumbuh begitu cepat, kamu tak lagi di dekat ibu, membisikkan cerita kecilmu, buku-buku dongeng entah di mana, tak ada lagi ajakan bermain, tak ada lagi cium selamat malam, tak dengar lagi doamu, semua itu milik masa lalu. Tanganku dahulu sibuk, sekarang diam. Hari-hari terasa panjang membentang. Kalau saja aku bisa kembali ke masa lalu, merajut hangat di sisiku, memberi waktu dari hatiku, kita melakukan banyak kekeliruan dan kesalahan, tapi kelalaian kita yang utama adalah mengabaikan anak, menyepelekan mata air kehidupan. Banyak kebutuhan kita dapat ditunda, tapi anak tidak dapat menunggu. Ini saat tulangnya dibentuk, darahnya dibuat, nalurinya dikembangkan, padanya kita tidak dapat menjawab besok, sebab dia dijuluki hari ini. Nah Bapak Ibu, dengan komitmen yang seperti ini, akhirnya saya memutuskan kita harus cepat-cepat berhasil di sini. Kita harus cepat menjadi seorang bintang 8 dan kita berikan waktu yang terbaik untuk anak kita. Enggak apa-apa, sekarang kita masih belum punya. Ya, enggak masalah. Tapi yang paling penting, bagaimana nanti kita bisa mendapatkan sesuatu yang paling berharga, yaitu waktu kepada anak kami. Ya, nah ini puisi yang sebetulnya dibikin oleh Bu Ida, tapi dia yang paling luar biasa bacanya. Dia baca aja saya bisa nangis gitu ya. Nah, Anda bisa lihat cuplikan apa yang bisa kami rasakan dan apa yang bisa kami berikan kepada buah hati kita. Dan setelah kami bintang 8, saat itu kami memutuskan untuk bisa memiliki putra, dan alhamdulillah Tuhan mendengar doa kami, dan akhirnya kami dianugerahi seorang putra tepat di usia istri saya ke 33 tahun ya waktu itu. Dari waktu ke waktu tiap hari kami bisa berkumpul. Kami bisa memberikan yang terbaik untuk anak kami. Kami bisa memberikan waktu yang luar biasa. Kami bisa memberikan pendidikan yang terbaik dari perjuangan yang sudah kami tukarkan, dari keringat yang sudah kami tukarkan untuk kami serius menjalankan di sini. Meskipun dalam keadaan yang paling sulit, karena saya selalu ingat bahwa kita masih punya tanggung jawab. Bukan cuma ke anak, tapi juga ke orang tua. Kami dipaksa untuk bisa menunjukkan bahwa kami terlahir memang harus sukses. Dan saya harus bisa menunjukkan ke semua orang bahwa sukses bukan untuk segelintir orang, tapi untuk kita semua. Kalau kita mau, kita berjuang, tidak ada hal yang sia-sia. Karena seakan-akan semua jadi mimpi kalau kita sudah mendapatkan sesuatu. Dan sampai sekarang pun kadang-kadang saya bangun tidur, saya tetap masih nggak percaya. Apakah memang seperti ini kehidupan saya? Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang banyak diimpikan oleh orang lain. Saya juga masih nggak percaya apakah memang saya sudah sebagai orang yang sukses. Ya, Bapak Ibu. Setiap hari kami berkumpul, setiap hari kami bercanda, ya karena sekarang usianya itu masih usia 1 tahun berapa bulan ya waktu itu, sekarang sudah menginjak mau ke 3 tahun, dan kami masukkan di salah satu playgroup yang terbaik di Surabaya dan bernuansa Islam ya. Setiap seminggu 3 kali ya kami mengantarkan anak saya sekolah dan selalu berdua dengan istri saya ya, sampai di sekolah tersebut menjadi gunjingan orang banyak. Karena apa? Pada waktu kita datang ya sudah pasti kendaraan kita yang terbaik dari yang lain ya, bukan berarti saya ingin memamerkan gitu ya. Mereka melihat masih muda, pasangannya juga masih muda, tapi kendaraannya hari ini pakai Mercy yang berplat leader L34ER, 34OER ya. Tapi besoknya lagi kadang-kadang pakai BMW yang platnya libur.
Itu menjadi tanda tanya besar untuk mereka. Dan yang lebih tanda tanya lagi Bapak Ibu, mereka ternyata penasaran beneran. Sampai saya ngajak pengasuh ya, seorang baby sister, sampai mereka ditanya gitu. Bosmu itu kerja apa sih? Kok setiap waktu kok selalu nganterin anaknya sekolah? Kok sama-sama mereka nggak berpikir untuk harus bekerja seperti orang kebanyakan? Karena itu memang jam kerja Bapak Ibu. Jadi masuknya jam 8, pulangnya jam 10, jam 11. Jadi waktunya orang bekerja. Jadi mulai Selasa, Kamis sama Jumat. Nah ini kita selalu ngantarkan berdua terus. Nah mereka rata-rata kalau ngantarkan sekolah itu kalau nggak ibunya sama supirnya biasanya. Bapaknya kerja gitu. Nah kalau kita berdua bisa nganterin. Mereka berdua. Mereka akhirnya penasaran, bukan cuma antar baby sister yang ngerumpi di situ, tapi juga para guru sampai kepala sekolahnya hanya penasaran juga. Orang itu kerja apa gitu kan? Si itu kerja apa gitu? Dipikirnya saya anaknya orang kaya terus tiba-tiba bisa wah sukses dan segala macam. Ya sampai kita akhirnya ketahuannya seperti ini. Kan di situ kita ngisi biodata. Pekerjaan apa, usaha, wira swasta gitu kan, segala macam bla bla bla. Nah, di situ ternyata ada isian yang bunyinya seperti ini. Penghasilan berapa per bulan? Ini saya pikir ini ngapain sekolah ini tanya penghasilan per bulan? Saya mikir, gak usah diisi lah. Saya bilang ke istri saya seperti itu. Ya udah dikosongi akhirnya. 0 gitu kan. Ya, nggak tahu, barangkali mungkin itu jadi alasan mereka sampai beberapa gurunya itu tanya langsung kepada kita. Bu, maaf, ini ada kolom yang belum diisi. Barangkali kalau mereka mau tanya, ibu kerja apa kan gak enak kan? Kok kelihatannya gimana gitu kan? Tapi mereka akhirnya mencari jalan supaya cari gimana caranya bisa mengetahui ini orang aneh ini, gitu kan? Masih muda gitu dan kelihatan sayang banget dengan anaknya. Yang lain itu kalau sekolah Bapak Ibu itu ditinggal sudah kumpulin baby sister. Kita enggak. Meskipun di situ disuruh masuk ke ruangan, kadang saya sama istri saya nunggu di depan pintu. Jadi di situ kan ada kaca, kita lihat gitu anak saya gitu. Meskipun di dalam sudah ada baby sisternya, tapi kadang kita lihat itu buat mereka itu sesuatu yang ini kok orang tua seperti ini. Yang lainnya sudah ngerumpi sendiri, nggak tahu mereka ngobrol kemana, ngobrol ke sini dan seterusnya kan. Yang namanya orang tua yang namanya nganterin sekolah kan mesti tabiatnya seperti itu. Nah kita kan nggak terbiasa ngobrol, kita kan terbiasa home meeting, betul nggak? Jadi kalau nggak ada kerjaan ngomong sana sini kan ya lebih baik lihat anak kita yang lucu-lucu belajar, betul nggak? Daripada wah ini dan segala macam, belanja di mana, belajar di ini, udahlah. Kayaknya kita ini. Mereka kan penasaran akhirnya. Nah, ternyata Bapak Ibu di saat kita lihat di situ, nah mereka ngobrolin kita ternyata. Itu loh orang itu loh. Bapak ibunya itu datang terus. Itu kerja apa sih? Nah, tersampaikan juga akhirnya melalui gurunya tanya langsung ke kita. Beberapa orang tua muridnya akhirnya tanya ke baby sisternya tanya ke baby sister saya. Bosmu itu kerja apa? Loh, kamu kok tanya? Iya, aku ditanya bosku. Nah, saya akhirnya bikin strategi karena kebetulan memang baby sister saya kan sudah bergabung juga. Ya saya bilang, wah segini aja. Ya pasti Anda sudah tahu jawabannya. Daripada kita jawab satu persatu pekerjaan kita, kumpulin saja baby sister sendiri, orang tua murid sendiri, nanti tak adakan waktu sama istri saya untuk tak jelasin. Sudah pasti nggak ada pertanyaan lagi nanti. Ya. Sudah ada rencana seperti itu gitu. Nah itu waktu yang berkualitas Bapak Ibu menurut saya ya. Karena orang di luar sana akan selalu ya mereka hanya sebagai anak, hanya sebagai numpang lewat. Kalau kita ini benar-benar anak itu sesuatu yang aduh luar biasa gitu ya. Anda merasa seperti itu Bapak Ibu? Bagi Anda yang sudah bintang 8, Anda yang sudah punya penghasilan, Anda pasti bersikap lebih care lagi ke anak kita. Betul nggak? Saya belajar mereka yang minim dalam hal penghasilan, kecenderungannya mereka tidak terlalu care dengan anaknya, betul nggak? Kita merasakan seperti itu, dan saya selalu melihat kondisi seperti itu. Kenapa ya? Kalau momennya kita semuanya waktu ada, uang kita ada, gitu, kita kok rasanya lebih care ke anak. Kadang-kadang orang itu kok rasanya nggak care juga, gitu. Padahal juga yang dikatakan uang juga ada. Ternyata mereka memang karena tidak bisa memenuhi batinnya, daripada mereka tanggung-tanggung dan mereka batin gitu ya, lebih baik ya mereka sok cuek. Tapi dengan puisi yang dibuat istri saya tadi, sebetulnya tidak ada yang perlu kita lewatkan untuk buah hati kita. Mereka-mereka yang melewatkan adalah mereka-mereka yang sebetulnya menutup diri untuk mereka membuka kesempatan yang lebih baik lagi, ada sesuatu usaha yang mereka hanya melihat dari hal yang negatif. Ya.
Dan itu hal yang luar biasa menurut kami. Dan itu saya dapatkan tidak hanya setelah seperti itu, tapi melalui sebuah perjuangan. Ya, dan saya juga sudah jalan-jalan ke luar negeri. Bisa tampilkan Pak slide-nya. Ya, ini Mercy saya ya. Dan itu BMW saya waktu sebelum ganti. Ya, waktu itu ini masih tahun 2004 ya, BMW 2004 seri 32i. Ya, tapi sekarang sudah kami ganti yang tahun 2008 yang terbaru. Ya, BMW. Tapi platnya juga kita ganti di mobil yang satunya. Ya, yang satunya Leader, yang Mercy, yang satunya BMW-nya adalah Libur. Jadi seorang pemimpin yang selalu libur terus. Ya. Ya, ini yang membuat kita puas. Kadang-kadang kalau umpamanya ada orang yang negatif gitu di bisnis ini gitu, kadang-kadang kalau kita lewat gitu mereka sudah mereka sudah nggak ngomong banyak. Udah diem aja, gitu kan? Sudah diam aja. Jadi ketika orang melihat bukti mereka tidak punya komentar apapun. Tapi ketika kita tidak bisa membuktikan Bapak Ibu, mereka akan berkomentar banyak sekali. Dan itu yang kadang-kadang menyita energi kita dan justru membuat impian kita tercuri. Next Pak. Nah ini waktu di Paris, Prancis bersama Unicorn dan beberapa teman-teman leader grup Anda yang lain juga, yang dari Jogja yang berangkat juga ke Prancis. Next Pak. Dan ini di Roma, Italia. Next. Nah ini di Belanda. Ya. Waktu itu saya dengan orang tua kami jangankan sampai jalan-jalan ke luar negeri. Ya, kadang-kadang bukan kadang-kadang kita naik pesawat antar kota aja di Indonesia tidak pernah waktu itu. Sebelum kami mengenal usaha ini. Ya. Next Pak. Nah ini dengan upline saya, Bapak Erik Yong di Titlis, Pegunungan Titlis di Swiss. Next Pak. Nah ini anak saya. Ya, ini waktu usia katanya beberapa grup, beberapa teman-teman yang lain, ini benar-benar seperti anaknya Mr. Lee katanya. Ini akibat dari kebanyakan kalsium, jadi keluarnya seperti ini. Gitu. Iya, seperti itu. Oke, next Pak. Nah ini kedua orang tua saya, ya. Jadi satu karakter yang menurut saya sangat luar biasa ya. Yang satu sangat keras sekali. Sementara kalau saya belajar dari mama saya itu sangat orangnya ngalahan, ya. Namanya orang dari Jogja ya. Jadi selalu mengalah dalam sesuatunya. Nah, bapak saya itu keras sekali. Ya, jadi seringkali kadang-kadang saya diberikan hal yang sifatnya keras untuk saya, tapi sama mama saya selalu bilang jangan keras-keras kalau sama Doni itu. Dia sensitif orangnya. Jangan sampai nanti kalau ada apa-apa, dan saya selalu dimanjakan sama mama saya, mesti selalu seperti itu. Jadi yang lain itu nggak mendapatkan bagian gitu, kalau mamanya ada apa gitu, saya selalu diberikan bagian lebih dulu oleh mama saya. Makanya saya benar-benar belajar banyak dari mama saya karena beliau sangat bisa memperhatikan saya, sangat benar-benar menjadikan ya saya bisa tumbuh secara benar. Saya mendapatkan tempat dan saya bisa belajar sama yang menurut saya mama saya ini adalah leader yang sangat luar biasa, yang bisa mendidik mental saya, menjadikan saya untuk saya bisa selalu belajar dan bisa selalu berubah dan punya prinsip yang sangat kuat sekali. Dengan kondisi apapun, mama saya meskipun memberikan kemudahan-kemudahan, tapi di balik kemudahan-kemudahan itu saya belajar ternyata kita sebagai orang tua kita harus bisa memberikan jalan yang terbaik untuk anak kita dengan memberikan pendidikan bukan secara akademisi aja yang kita berikan kepada mereka, tapi sebuah nilai-nilai yang barangkali nggak pernah kita dapatkan di akademisi. Nah itu benar-benar saya dapatkan di kedua orang tua saya. Dengan kami belajar seperti itu akhirnya saya belajar, ya, dan saya bisa tumbuh menjadi orang yang benar-benar punya tanggung jawab yang besar karena dari pendidikan beliau. Oke. Next Pak. Nah, sampai akhirnya Bapak Ibu, waktu itu saya masih bintang 6 ya, dan waktu itu mau menginjak sebagai seorang bintang 7, itu waktu tahun 2004, bulan Januari. Jadi mama saya itu kalau mengalami sakit tidak pernah dirasakan, ya. Dan gejala itu sebetulnya sudah terasa mulai tahun 2003, sudah mengalami beberapa masalah di perutnya, tapi nggak pernah dirasakan. Ya, selalu mengalah untuk
anaknya, selalu mengalah untuk suami, ya, bapak saya. Tapi saya tahu perjuangannya sangat luar biasa sekali. Dan pada waktu itu akhirnya divonis sama dokter mengidap kanker mulut rahim. Ya. Dan karena tidak pernah dirasakan dan saya juga nggak pernah tahu gitu ya. Ternyata sudah dinyatakan stadium 3B waktu itu. Ya. Dan itu stadium yang kalau sudah seperti itu berarti sudah ya tinggal berdoa. Akhirnya setelah saya tahu kondisi seperti itu, waktu itu saya masih bintang 6 mau bintang 7 dan pada waktu mau masuk ke bintang 7 akhirnya saya upayakan semua produk Tiansi akhirnya saya konsumsikan untuk nama saya. Tapi sekali lagi yang namanya penyakit dari Surabaya penyakitnya sudah sampai di Bandung, tujuannya Jakarta. Meskipun kita mau kasih apapun, tapi memang semuanya dan Tuhan sudah berkehendak lain. Ya. Dan saat itu juga saya benar-benar merasa bahwa kesempatan saya untuk bisa menunjukkan ke mama saya itu waktunya semakin pendek. Karena menurut dokter itu usia paling lama bisa bertahan itu diprediksi sekitar 6 bulan lagi. Waktu itu 2004 awal. Ya. Saya benar-benar seakan-akan kehilangan semangat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan saya anak yang dimanja tapi saya belum bisa menunjukkan segala sesuatu yang berarti untuk kedua orang tua saya. Tapi tiba-tiba terus ada vonis seperti itu. Saya bingung apakah saya menjadi anak yang durhaka gitu, saya tidak bisa memberikan sesuatu yang paling membuat mereka bahagia. Dan itu adalah mama saya yang sudah memberikan terbaik untuk saya gitu. Dan 6 bulan itu benar-benar saya tidak konsen Bapak Ibu di bisnis ini. Yang awalnya saya menggebu, akhirnya semuanya seperti layangan putus. Jadi sudah putus harapan. Saya merasa bahwa aduh. Jadi Anda bisa bayangkan, jadi dengan perasaan saya yang benar-benar saya ingin sekali membuat mereka bahagia, tapi ternyata kok harapannya cuma seperti itu. Nah terus ngapain saya berjuang? Waktu itu benar-benar saya sudah pupus harapan seperti itu. Ya ngapain terus saya berjuang kalau memang Tuhan sudah menakdirkan seperti ini? Jadi saya menyalahkan keadaan. Ya udah deh. Ya terus gimana lagi? Jadi saya sudah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Sama grup juga. Ya saya sudah nggak kelihatan lagi Pak Doni ini yang dulu datang pertemuan sih. Tapi sudah beda dengan yang kemarin-kemarin. Mereka mengatakan seperti itu. Dan grup sudah mulai banyak yang akhirnya tidak jalan juga momentum saat ini. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, pasangan saya yang selalu memberikan kekuatan kepada saya, ya, itu luar biasanya Ibu Ida dan selalu ngomong dan selalu memberikan kekuatan kepada saya. Meskipun di salah satu sisi saya menolak dengan hati nurani saya, kayaknya memang saya nggak pantas untuk saya bisa menjadi anak yang bisa membahagiakan orang tua saya. Tapi satu sisi istri saya selalu mendorong, tunjukkan. Meskipun orang tua katakan sampai sejelek-jeleknya orang tua Anda diambil gitu, selalu bilang seperti itu, tapi berikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan, dan itu balasannya adalah luar biasa. Selalu didorong seperti itu, selalu didorong, dan akhirnya Bapak Ibu, kejadian yang tidak saya inginkan karena itu bulan Januari ya, saya merasa seperti itu, sampai 6 bulan Juli, saya nggak kemana-mana, saya cuma mondar-mandir dari rumah ke rumah sakit, kalau ada OPP ya ke OPP gitu, kalau ada dan seterusnya. Nah, saat itu bulan Agustus persisnya hal yang tidak saya inginkan akhirnya terjadi di orang tua saya. Next, Pak. Nah, apa yang saya bagikan ini adalah video pada saat terakhir saya bisa memberikan ucapan selamat tinggal kepada orang yang paling saya cintai Bapak Ibu. Dan saat itu, saya belum bisa memberikan sesuatu yang berharga untuk kedua orang tua saya. Saya merasa sudah terlalu banyak membuang waktu. Saya merasa sudah terlalu banyak saya cengeng untuk saya tidak bangkit memberikan bukti bahwa saya bisa menjadi anak kebanggaannya kedua orang tua kami. Saya merasa saya terlalu banyak menunda. Saya membuat alasan untuk saya tidak bisa memberikan hasil kepada orang-orang yang kami cintai.
Semuanya seakan-akan menyalahkan saya, dan untuk saya sendiri saya menyalahkan diri saya. Anda barangkali bisa merasakan apa yang kami rasakan, saya rasakan Bapak Ibu. Kalau kehidupan ini terjadi kepada diri Anda, yang kita tidak tahu kapan momen ini nanti akan terjadi. Waktu itu benar-benar saya tidak menyadari hal ini benar-benar akan terjadi. Bayangkan kalau momennya saya sudah mengetahui bahwa 2004 Agustus orang tua kami akan dipanggil. Dan pada saat kami dikenalkan BINIS ini oleh Pak Naga Sugara waktu itu, saya tidak menyia-nyiakan waktu untuk saya berpikir lagi untuk saya bisa jalan atau tidak. Pasti saya sudah berjuang, dan pasti saya sudah bisa membuktikan bahwa orang tua kami bahwa 2004 bulan Agustus saya sudah bisa terima reward. Tapi semua sudah berjalan Bapak Ibu, semua sudah berlalu. Saya waktu itu masih bintang 7. Ya, waktu break ini bintang 7. Dan bisa dikatakan bahwa dengan matinya saya dalam BINIS ini dalam tanda kutip ketika menyadari bahwa orang tua saya mengidap penyakit kanker, grup juga dalam kondisi seakan-akan sudah mau dimakamkan. Artinya grup saya rata-rata juga sudah nggak jalan semua. Saya juga melihat bonusnya makin lama makin turun, mulai dari 2004 itu makin lama makin turun, karena saya sadar, karena saya sebagai seorang pemimpin saya tidak bisa menunjukkan kepada grup, saya tidak bisa memberikan inspirasi yang lebih besar kepada grup. Dengan adanya pemakaman ini, seakan-akan BINIS saya juga ikut dimakamkan pada waktu itu. Saya cuma bisa menangis Bapak Ibu pada waktu itu. Menangis dan tidak tahu harus berbuat apa. Karena saya menyalahkan diri saya sendiri. Karena saya terlalu cengeng. Karena saya tidak bisa menjadi anak yang seperti yang mereka harapkan. Dan kenyataan ketika saya kembali lagi di grup, mereka juga pada kondisi momentum yang sangat turun sekali. Tapi berkat kekuatan yang luar biasa dari pasangan saya, dari istri saya, dorongannya begitu luar biasa. Dan Bapak Ibu, mulai saat itu juga pikiran saya berbalik 300 derajat untuk saya bisa berbuat lebih luar biasa lagi. Dan saat itu juga saya berjuang. Jadi bintang 7 yang pada saat itu barangkali omset mencapai tidak sampai 30 juta. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu. Jadi sudah nggak tahu kemana. Saya memutuskan, oke, saya akan tunjukkan, saya akan bangkit, dan saya akan tunjukkan tahun depan saya akan dapat reward. Saya akan tunjukkan bahwa meskipun saya tidak bisa membahagiakan orang tua saya, meskipun mereka sudah tidak bisa melihat kebahagiaan yang kami rasakan, tapi paling tidak kami bisa berbagi kepada orang yang banyak, kepada orang banyak. Saya bisa berbagi kesuksesan kepada mereka. Dan saya benar-benar melampiaskan beneran Bapak Ibu. Jadi siang malam itu saya benar-benar nggak tidur. Saya presentasi, saya bekerja, saya bekerja, sudah sampai istri saya bilang, udah leren, udah makan dulu, udah gini. Saya nggak mau Bapak Ibu. Udah pokoknya udah gini, wah semua dan segala macam. Dan luar biasanya Bapak Ibu. Dan saat itu juga di bulan yang sama, di bulan itu juga akhirnya omset bisa naik kurang lebih sampai 600-700 juta pada waktu itu. Ya, dari yang mulai nol. Dan saya sadar Bapak Ibu, ternyata kekuatan itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa dari Tuhan untuk kami. Dan saya belajar juga dari sebuah masalah, disitulah tersimpan sebuah hikmah atau solusi untuk masa depan kami. Dan saya sadar bahwa saya harus membayar harga yang sudah saya berikan kepada orang tua saya. Dan saya harus memberikan harga yang terbaik. Dan itu menjadi komitmen saya. Ya, saya selalu bilang ke grup, boleh kita santai. Tapi Anda harus bayar harga sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang. Anda boleh tidak menjalankan BINIS ini, tapi satu saat Bapak Ibu Anda harus bayar harganya. Nah, Anda mau membayar harga dengan kendaraan apa kalau umpamanya kita nggak punya kendaraan yang tepat untuk kita bisa berbagi pada orang yang banyak?
Saya berpikir akhirnya saya beruntung sekali kenal bisnis ini, dan akhirnya itu dikejar lagi Bapak Ibu. Udah saya siang malam sudah, wah udah nggak karuan entah kemana. Kadang-kadang sampai istri saya sampai wah nggak bisa ngerem gitu. Udah semua segala macam yang nggak mungkin akhirnya semua bisa jalan. Dan menurut saya ada satu kondisi invisible hand, tangan-tangan Tuhan yang bermain membantu saya pada saat itu. Karena bagaimanapun juga tidak masuk akal ketika saya membangun sebuah bisnis di satu tempat, ternyata di tempat lain juga ikut berkembang. Ada sesuatu mujizat yang memang saya terima di situ, dan disitulah saya baru belajar ternyata kekuatan dari sebuah keyakinan, kekuatan dari impian, kekuatan dari niat kita yang paling dalam itu adalah doa yang maha dahsyat yang kita sudah punyai, yang Anda juga sudah miliki Bapak Ibu. Tapi kapan doa tersebut akan muncul di dalam diri kita? Apakah kita menunggu saat-saat seperti yang saya alami? Anda bisa akhirnya sadar Bapak Ibu. Harapan saya dengan saya berbagi seperti ini, saya ingin mengajak Anda semua Bapak Ibu, yang Anda barangkali sekarang masih belum berpikir bagaimana membalas budi kepada orang tua mungkin. Kita harus bayar sesuai dengan apa yang sudah kita berikan kepada lingkungan saat ini Bapak Ibu. Jadilah yang terbaik, berilah perubahan kepada diri Anda, kepada orang-orang yang Anda cintai, dan pastikan Bapak Ibu, Anda bisa mendapatkan sesuatu sebelum masalah itu menimpa kepada Anda. Anda bisa mendapatkan sesuatu manfaat sebelum semuanya terlambat. Dan saya yakin Anda sudah berada di bisnis yang tepat, Anda sudah berada di support system yang tepat, dan yang luar biasa Bapak Ibu, Anda sudah di garis sponsorisasi yang tepat. Sudah tidak ada kata lagi alasan untuk kita tidak bisa berhasil di bisnis ini. Tujuan saya berbagi seperti ini bukan saya menakut-nakuti Anda atau barangkali saya memberikan indoktrin tertentu kepada Anda Bapak Ibu. Tapi saya cuma menggambarkan dari orang ketiga yang barangkali sekarang mulai dipikirkan oleh leader-leader Anda yang ada di depan, bagaimana membuat Anda bisa berhasil dan membuat Anda bisa sukses. Dan tugas saya adalah saya bisa memberikan inspirasi, semua benar-benar pengalaman hidup dari kami, benar-benar pengalaman dari hidup dari saya, mulai dari kerja ditolak orang, mulai dari kerja sesuatu yang gak masuk akal Bapak Ibu. Dulu waktu saya presentasi 3 kali, 4 kali, setelah selesai itu aja fisik saya sudah ngos-ngosan. Tapi pada saat saya kejadian orang tua saya seperti itu Bapak Ibu, mulai pagi sampai malam itu presentasi sudah gak kehitung Bapak Ibu, itu saya gak apa-apa. Itu benar terjadi, dan saya merasa yang ada di dalam diri saya bukan saya. Itu luar biasanya Bapak Ibu, apa yang sudah kami alami. Momen-momen yang sama pasti juga Bapak Ibu akan alami. Tapi pastikan Bapak Ibu, Anda mendapatkan jalan lebih baik daripada ke saya, dan Anda ikuti garis sponsorisasi Anda, upline Anda. Pastikan Bapak Ibu, Anda bisa sukses dan Anda bisa mendapatkan apa yang sebetulnya Anda inginkan dan orang-orang yang Anda cintai inginkan sebelum semuanya terlambat. Pastikan juga Bapak Ibu, Anda berjuang dan Anda jangan berhenti sebelum titik darah penghabisan. Saya bilang sebelum titik darah penghabisan. Karena apa? Karena pasti nanti kita akan harus bayar. Kalau nggak bayar sekarang berarti kita harus bayar nanti. Tapi lebih enak bayar lebih dulu daripada saya sudah terlambat seperti ini. Tapi tidak ada kata terlambat. Karena sampai sekarang saya bisa berbagi lebih banyak lagi bisnis ini kepada orang di luar sana, dan mereka mengucapkan terima kasih Pak. Saya sudah diberi inspirasi, saya sudah dibantu, saya sudah bisa survive dan saya bisa mengangkat derajat anak fakir miskin yang awalnya terlantar, akhirnya sekarang bisa saya ikuti dan seterusnya. Dan pastikan Bapak Ibu, Anda berikutnya yang berbagi di depan sini, dan kami tunggu Anda di Surabaya. Sukses Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.